Kak Medina Kamil, ada Pak Kuswandono. Nah, di sini kita bakalan diajak jalan-jalan nih katanya sama Pak Kus. Kita mau kemana sih? Pak Kus, kita ada di mana nih sekarang? Kita ini di komplek kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tengah kota, tapi kita punya hutan namanya Arboretum. Kita ke Arboretum. Tuh, di situ Arboretum namanya, guys. Berarti boleh dong Pak diajak jalan-jalan? Boleh. Namanya Arboretumnya Arboretum Lukito Jarian. Nah, cakep sesuai sama tema kita hari ini yaitu wisata ramah lingkungan. Arboretum itu hutan ya, kita hutan. Iya, kita ke hutan, berarti saatnya ngabuburit di hutan. Let's go. Aku sama Kak Medina, PJ seneng banget hari ini bisa diajak jalan-jalan di sini bareng Sobat Hijau juga. Dan PJ tuh baru tahu ternyata di tengah kota ada hutan tuh segede gini, Pak. Ini tuh apa tadi Bapak bilang namanya? Ini namanya Arboretum. Hmm. Sebenarnya hutan yang memang dibuat di kota. Kebetulan ini kan kompleks kantor waktu itu Kementerian Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh, bagus banget Pak. Kalau ini bisa jadi destinasi wisata juga nggak sih Pak? Tentu, sangat. Karena kalau kita bicara wisata kan ada yang namanya wisata alam, ada juga wisata yang bukan alam, ya wisata kota. Tetapi karena memang ini di tengah kota. Sebenarnya kan memang ditanam. Ya. Tetapi ya alami ya pohon-pohonnya. Ya. Kalau mau yang lebih alami lagi ya wisata alam ada Taman Nasional, ada Taman Wisata Alam. Benar-benar di alam ya Pak, yang Iya. kayak di Iya, hutannya. Pohon-pohonnya asli. Ini nih traveler kita. Nah, aku penasaran nih, Kak Medina udah kemana aja nih wisata alam di Indonesia? Yang paling berkesan aja. Udah banyak banget. Saking banyaknya sampai lupa kayaknya. Enggak juga sih sebenarnya. Senangnya kan naik gunung dia. Iya. Aku memang salah satu hobinya memang naik gunung. Terus Taman Nasional memang disinggahin. Tapi kalau ngomongin yang nggak jauh ya dari Jakarta ya paling terdekat Taman Nasional Gede Pangrango. Itu paling Salak juga ya. Halimun Salak. Itu udah bagus banget, alamnya bagus, hutannya juga masih padat. Mau naik gunung bisa ke Gunung Gede, Gunung Pangrango. Nah, ini nih Udah akhirnya lengkap semuanya. naik gunung nih. Kita sambil jalan-jalan yuk, aku pengen lihat nih. Kita lihat beberapa pohon. Sana ada yang gede Pak. Enak ya kalau udah nyampe sini adem ya, Pak. Lagi apa nggak kayak di tengah kota suasananya. Beda ya? Iya. Terus Pak Kus, aku mau nanya nih sesuai tema kita hari ini kan wisata ramah lingkungan. Yap. Sebenarnya wisata ramah lingkungan itu apa sih Pak maksudnya? Wisata alam ramah lingkungan. Ya. Kita datang ke alam itu sebagai lingkungan kita. Ya mestinya kita tidak melakukan sesuatu yang mengganggu ataupun merusak. Jangankan mengganggu merusak, mestinya kita harus memberikan nilai positif kepada alam itu sendiri. Ya. Dan juga lingkungannya. Kalau kita bicara lingkungan alam yang kita datengin, bukan hanya tanaman, pohon, ataupun satwanya, tetapi di situ juga ada masyarakat. Kegiatan wisata kita harus berdampak positif kepada masyarakat juga. Dan tentunya semuanya itu harus kita bawa pulang ketika lu datang dari Jakarta. Pembelajaran yang baik dari alam dan lingkungan tadi harus kita bawa ke Jakarta. Oke. Sebenarnya Jadi kayak ada pengalaman juga. Iya, pengalamannya. Yang dibawa pengalamannya, bukan membawa memetik idealis gitu ya, Mas ya. Bukan gitu. Oh iya. Nah kalau misalnya Kak Medina nih sebagai traveler, pernah nggak sih ketemu misalnya lagi naik gunung atau misalnya lagi menjelajah kemana, pernah nggak nemu sama traveler yang kelihatannya nggak ramah lingkungan nih? Banyak sebenarnya. Banyak ya. Itu banyak. Jangan ada Sobat Hijau nih. Terus gimana tuh Kak? Apa ya? Perasaannya tuh kalau ngeliat yang kayak gitu? Kita sebenarnya sebagai ya pribadi yang memang mempertahankan apa ya sisi positif bagaimana kita harus ibaratnya kalau peribahasa di mana kita pinjak disitulah bumi di langit dijunjung gitu kan. Jadi kemana kita datang itu kita datang secara positif meninggalkan kebaikan, orang-orang sana juga mengingat kita secara
positif gitu, jangan sampai meninggalkan keburukan. Nah, Ya. kalau pendaki atau pengunjung kalau dibilang yang ramah lingkungan itu banyak sekali sebenarnya gitu. Walaupun kita mungkin udah ngasih tahu, ada juga yang ngomel-ngomel gitu. Sampah jangan sembarangan dong. Tapi kadang-kadang mereka ada dua sisi kepribadian sih. Ada yang memang mereka udah ngerti tapi masa bodoh. Ya. Ada yang memang mereka sama sekali nggak tahu. Karena belum tahu sama Iya, dia. belum Oh, tahu. Jadi belum. ngikut-ngikut aja gitu mungkin sama teman-temannya. Kan sekarang udah banyak ya Ya. pendaki-pendaki dadakan gitulah, newbie. Oh ya, newbie. Jadi, Kayak nah, aku nih mungkin. nah ikutnya harus sama Iya. orang yang memang mengerti Jadi biar bagaimana. tahu gitu ya, Mm-mm. apa yang boleh dilakukan, Ya, apa itu. yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya kok kalau aku sih sendiri ngelihatnya kayak misalnya kita wisata alam ke suatu tempat destinasi wisata, kita datang misalnya tempatnya itu bersih, kita pulang tempatnya tetap harus bersih. Harus Harus tetap bersih, harus bersih. Iya, nah gitu tuh sobat hijau. Kalian kalau misalnya ke tempat-tempat destinasi wisata tuh tetap harus menjaga lingkungan. Jadi kayak timbal balik ya, simbiosis mutualisme. Kita ke tempat wisata healing, pulang juga tetap harus bersih. Harus gitu. bersih dan juga Tuh. bisa memberi perekonomian juga buat masyarakat Oh, sekitar. masyarakat Mungkin sekitar, kayak betul. misalnya daripada kita misalnya naik gunung nih. Iya. Yang kata Pak Kus pernah ngomongin kalau misalnya kita datang ke suatu tempat, kan di base camp sekitar bawah gunung itu kan mereka ada jual makanan. Oh warung-warung. iya, masyarakat lokal. Iya, masyarakat lokal. Ya sebaiknya ya kita beli aja di sekitar sana. Terus mereka biasanya ada UMKM kayak oleh-oleh. Itu juga Betul. membantu mereka untuk kalau kita Perekonomian supaya perekonomian. tetap jalan ya. Nah, untuk kita beli. Gitu sobat hijau. Kita kayaknya enak nih kalau jalan-jalan lagi Pak karena masih besar banget nih. Gimana kalau kita jalan Oke, lagi kita Pak? lihat sampai sebelah situ ya. Iya. Oke, ini dia kita sampai di titik terakhir. Ini apa? Ayo kami duduk. Enak banget Ini nih. namanya Arborea Cafe. Kita sambil duduk-duduk di sini sambil nunggu waktu buka. Berarti bisa berbuka di sini ya Pak? Bisa, Ih, bisa. asik Sambil banget duduk boleh. Tempatnya loh. Iya, adem banget di sini. Wah, dempol. Seger kan? Seger. Oke. Oh iya, Pak Kus sama Kamet kemarin tuh aku lihat berita soal itu loh yang motor trail masuk ke kawasan wisata. Itu gimana tuh mendapatnya? Sedih gak sih? Aku aja lihatnya kayak waduh, rusak itunya kan. Si tempat wisata itu gimana tuh Pak? Kejadian begitu itu sudah beberapa kali terulang. Tapi jangan juga langsung menyalahkan motor trail tidak boleh di tempat hutan konservasi, karena kami, Polhut kami pun di Taman Nasional juga patroli ya menggunakan motor trail. Karena kalau pakai motor biasa kan juga lebih susah menjangkau titik-titik yang harus cukup dalam kita tempuh. Tetapi tentunya ada aturannya. Yang diizinkan adalah yang untuk tujuan urusan kedinasan. Misalnya kami dari pengelola Taman Nasional Waikambas ataupun Taman Nasional yang lain, ataupun mungkin rekan-rekan kedinasan yang lain, misalnya dari TNI Polri, tetapi ya memang benar dengan kedinasan. Penelitian juga bisa ya Pak? Penelitian dengan Iya, didampingi memang. oleh petugas juga boleh. Gitu sobat hijau. Karena ketika mempersiapkan itu mestinya paham lokasinya itu di mana. Ya. Kita harus tahu juga apakah lokasi tersebut hutan konservasi, tentunya akan Oh, beda iya. dengan yang bukan konservasi. Kalau tujuan hutan konservasi kan tujuannya untuk konservasi. Tentunya ada aturan dan adab yang lebih spesifik lagi. Nah, Kak Medina kan udah pernah ke Waikambas. Aku tuh belum pernah, Pak. Udah lama Udah lama sekali ya? Bukan zamannya Pak Kus tapi Oh gitu, berarti udah lama banget ya? lama. Aku tuh belum pernah ke sana, Pak. Oke. Aku pengen tahu nih, Pak, kalau misalnya di Waikambas itu hubungannya sama penanganan sampah di sana gimana sih, Pak? Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ya, Waikambas memang kalau untuk wilayah Lampung termasuk salah satu destinasi wisata yang sangat ngetop. Pada waktu itu ngetopnya adalah karena di situ merupakan hutan konservasi, gajah liarnya ada, tetapi juga ada gajah jinak yang di gajah jinak. Oh, Jinak. jinak. Saya dengarnya jinak. Gajah jinak. Gajah jinak. Oke. Gajah jinak yang ditempatkan di pusat latihan gajah. Oh. Pusat latihan gajah itu termasuk atau PLG itu satu-satunya yang paling lama ada di Indonesia. Sekarang sih memang banyak. Ya. Nah, sebenarnya tujuan dijinakkan, dilatih pada waktu itu adalah gajah liar juga untuk membantu mengamankan
gajah-gajah liar yang ada di hutan Waikambas. Karena gajah liar yang ada di hutan Waikambas itu bukan hanya yang asli dari Waikambas, tetapi gajah liar seluruh provinsi Lampung itu dipindahkan ke hutan ke situ Waikambas. juga. Nah, tujuan utamanya memang untuk mengamankan, tetapi pada kenyataannya itu menjadi daya tarik untuk orang pengen melihat gajah jinak di hutan Taman Nasional Waikambas. Waktu itu wisatanya adalah wisata massal. Banyak sekali yang berkunjung dan tentunya dampak terhadap lingkungannya, sampah segala macam seperti kita ketahui, kita masih mempunyai tantangan ya untuk membudayakan paham terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu ada caranya meminimalkan potensi sampah, dan yang kedua kita juga dengan cara memisahkan sampah yang nanti ada yang bisa kita daur ulang. Kalau jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang ya terpaksanya dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai saat ini ketika sejak ada pandemi, kegiatan wisata alam di Waikambas masih ditutup. Dengan kondisi pandemi yang semakin kita bersahabat, memang memungkinkan untuk dibuka. Tetapi kita sekaligus pengen mencoba menerapkan kegiatan wisata alam itu yang lebih sesuai dengan aturannya. Aturannya sejak dahulu sudah ada, diantaranya adalah tidak diperkenankan naik gajah. Oh, sekarang udah nggak boleh ya, Pak? Lebih Nanti ketika diperketat dibuka lagi ya? tidak boleh. Kemudian yang kedua juga sekaligus mengembangkan agar keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku wisata mendapatkan nilai ekonomi seperti contoh yang Mehmet tadi sampaikan. Oh, yang tadi kami tidak bilang. Saya ya. pengen nanya juga boleh nggak? Mehmet, ketika ngomong pendakian, cara meminimalkan sampah pendakian dan mungkin memilah segala macam, apa yang mesti dilakukan? Sebenarnya kalau dari ada beberapa tempat ya, dari pengelolanya itu mereka biasanya ada ya pemeriksaan dulu Pak. Biasanya dari bawah gitu. Di base camp itu ya? Di base camp belakang, di base camp bawah tuh biasanya mereka buka dulu, kita dibuka dulu tuh bawaannya, barang-barangnya apa aja tuh, cemilan-cemilannya yang dibawa apa yang memang plastik ya, itu mereka biasanya catat. Mereka catat, dipantau lah gitu. Bawa coklat, mungkin bawa mie instan. Nah, kira-kira mereka tuh ini bakal balik lagi nggak, turun, akan dibawa lagi nggak? Jadi mereka ada begitu turun dicek juga. biasanya dicek, cuman kadang-kadang kan karena kadang-kadang banyak sekali ya pendaki yang turun ya nggak semuanya. Lewat kali ya, mungkin ada. Tapi sebenarnya selalu ada edukasi, mereka kasih tahu harap dibawa turun lagi sampahnya. Gitu. Jadi ini semua nih makanannya bawa ya. Tapi kalau misalnya kita bawa terlalu berlebihan, bagi mereka ini banyak banget. Kayak mereka kan tahu ya manajemen logistiknya ini buat apa sebanyak ini gitu. Oh, ini kayak nggak mungkin nih. Iya, nggak perlu buat bawa orangnya sebanyak segini, barangnya segini banyak gitu ya. Karena kadang-kadang kan ada satu kawasan hanya diperbolehkan di atas tuh hanya 3 hari, nggak boleh lebih gitu. Ada aturannya ya. Jadi kalau dia bawa makanan terlalu banyak itu perlu dicurigai. Ini mau seminggu di atas apa gimana itu? Mau apa ya, apa jalannya mau tinggal di sana kali ya? Nggak boleh pulang. Itu kadang-kadang ada pemeriksaan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau buat aku pribadi atau buat para pendaki sebaiknya nggak perlu diingatkan tuh, seharusnya nggak perlulah berlebihan untuk membawanya. Gitu. Dan memang harus kesadaran kita bawa kembali. Kita udah berat-berat bawa makanan dan turun kan hanya membawa plastiknya aja, itu nggak ada berat-beratnya sama sekali kan. Iya, udah tinggal plastiknya tuh nggak berat loh. Iya. Sobat Hijau. Jadi harus dibawa pulang lagi, jangan ditinggal di sana. Kasihan kotor. Betul Pak. Ramah lingkungan tadi adalah tanggung jawab kita. Betul. Dan sama satu lagi Pak, jangan pernah ngasih makan hewan-hewan liar di gunung. Oh, iya karena dampaknya buruk sekali sebenarnya. Contohnya seperti kayak di Rinjani. Kan Rinjani itu dia banyak monyet-monyet liar ya di atas di bawah di pelawangannya itu banyak banget. Dan karena para pendaki itu sering sekali ngasih mereka tuh makanan jadi mereka tergantungan sama pendaki. Oh, Berubah perilakunya. Iya. Jadi manja. Kalau nggak dikasih, dia malah akan mencoba mengejar untuk mendapatkan.
Oh, Gitu. jadi malah Jadi agresif. Jadi Iya, agresif. karena kita mengganggu. Dan kalaupun kita nggak ngasih, dia bahkan bakal mencuri gitu, Oh, masuk ke dalam makanya. tenda. Tenda, Itu ya. pengalaman aku. Ya. Tiba-tiba dicuri sama monyet. kaget ada tangan monyet Oh, masuk karena ke dia dalam kebiasaan tenda. dikasih Iya. sama pendaki-pendaki kali ya. Iya. Iya. Nah, Jadi itu Sobat Hijau tuh. perilaku mereka berubah, biasanya nyari makanan di alam, Alam. karena selalu dikasih, mendingan datang aja ke Iya. pendaki-pendaki minta Oh, gitu. tuh banyak makanan nih, apalagi yang tas-tasnya gede nih langsung kayak, "Ah, aku akan ambil makanan kamu." Makanya Sobat Hijau mulai sekarang kalau lagi naik gunung, jangan pernah memberi makan hewan Satwa liar liar. gitu ya. Ya, satwa liar. Betul. Jadi kayak merubah perilakunya. Berubah Betul. perilaku sama malah menyebar sampah lebih banyak. Oh, Karena dia kan nyolong ya, tipikal Iya. monyet itu nyolong. Kadang-kadang kita, Dibawa lari ya. iya, kadang-kadang kita nggak menyampah. Misalnya kita taruh makanan kita di dalam tenda, dia main ngambil, dia buka kan Iya, menyebar kemana-mana tuh buang plastik. kemana-mana. Iya. Betul. Nah, itu juga salah satu kita untuk menjaga kelestarian alam. Terakhir nih, pertanyaannya buat Pak Kus sama Kak Medina. Tips apa nih buat para traveler supaya mereka bisa lebih aware gitu. Kalau misalnya lagi mereka pergi ke destinasi wisata bisa menerapkan ramah lingkungan. Oke. Dari Apa dulu, siapa Pak? dulu nih? Oke. Kalau gue nyaranin, paling tidak kita melakukan riset kecil-kecilan. Riset sekarang kan tidak harus ke perpustakaan baca buku kan. Sekarang mah buka Google gampang Nah, lah ya. itu. HP. Kita mau wisata kemana, Ya. di sana itu situasinya seperti apa, bekal kita yang bawa itu seperlunya itu juga bagian dari ramah lingkungan, meminimalkan potensi sampah. Secukupnya. Iya kan? Ya. Termasuk nanti untuk keselamatan kita itu juga bagian dari ramah lingkungan. Budaya apa seperti yang ada di sana kita menghargai, menghormati, itu bagian juga dari ramah lingkungan. Syukur-syukur bahwa kunjungan kedatangan kita itu memberikan dampak positif bagi tanaman, bagi satwa, bagi masyarakat sekitar, bukan memberikan masalah. Tapi alangkah baiknya kita benar-benar tahu gitu tempat yang kita datangin, masyarakat di sana seperti apa, terus apa yang harus kita perbuat. Terus kan mereka pasti di tiap lokasi tuh mereka memiliki aturan-aturan tersendiri ya. Mungkin ada tabu-tabunya pun Betul. juga ada kadang-kadang. Nah, itu Ya. kita juga harus tahu agar mereka merasa dihargai gitu. Jadi pokoknya dimanapun kita pergi, kita harus tetap menjaga lingkungan. Nah itu namanya wisata ramah lingkungan. Kalau boleh kira-kira benang merahnya, Ah, negeri kita kan sangat luas ya. betul. Kaya Pak. raya, taman nasionalnya saja yang sudah ada itu 54 taman nasional. Belum lagi taman wisata alam dan yang lain-lain. Bukannya udah nambah, Pak? Sudah nambah, tetapi pengelolaannya yang ada pengelolaannya 54 Oh, iya. yang sudah ada. Oke. Nah, dari kekayaan itu kalau kita tidak yang peduli untuk mengenali dan mencintai, ya Siapa lagi? Makanya kita harus mengenali dan mencintai negeri kita dengan cara yang baik dan benar. Betul sekali. Setuju sekali Sobat Hijau. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Kalau gitu terima kasih banyak nih buat Pak Kus, buat Kak Yes. Medina udah nemenin kita. Sudah hampir maghrib nih. Sudah sama Sobat Hijau ngabuburit. Ngomong terus. Udah sebentar lagi kita akan berbuka. Terus mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Oke, ya Pak. siap. Di Waikamas ya ketemu ya. Ah iya Pak, aku mau lihat gajah. DJ sama tentunya. Medina ya. Bener loh, Pak Kus. Siap. Bener loh. Iya, iya. Asik. Aku juga mau terima kasih nih untuk Sobat Hijau yang udah nontonin kita dari tadi. Jangan lupa nonton Ngabuburit di Hutan episode selanjutnya. Bye! Bye.